Di situ sudah fix. Yang kedua, kamu mengatakan Tuhan Yesus ya datang untuk menubuatkan ya hukum Taurat di dalam surat Paulus membatalkan hukum Taurat. Pernahkah saudara membaca di mana di dalam seluruh hukum Taurat itu berbicara tentang Kristus? Hukum Taurat itu berbicara Sang Hologos itu. Dan Sang Hologos itu ya akan dinubuatkan, akan datang sama seperti firman menjadi manusia. Itu sudah tergenapi. Nah, kenapa Paulus mengatakan dia telah membatalkan kita dari hukum Taurat? Apa maksudnya? Hukum Taurat itu diturunkan, kenapa? Karena manusia tidak mengenal yang namanya kebenaran. Sehingga mereka berbuat apa maunya, sehingga Taurat itu diturunkan supaya mereka untuk mengatur kehidupan mereka, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mengenal kebenaran. Tetapi karena kehadiran Kristus, ya semuanya itu digenapi, bukan ditambah, dibatalkan sebenarnya itu, tetapi dinubuatkan, digenapi. Karena kutuk itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Karena kutuk itu yang seharusnya kita terima, tanggung, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung, yang menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi Taurat, hukum Taurat yang dimaksud Paulus itu adalah tentang hukuman yang diterima oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Itu dulu. Nah, boleh ya, saya agak lucu juga dengan sanggahan bahkan statement yang diberikan dan dikeluarkan oleh Bang Aduhu. Oke? Di jawaban yang pertama tidak membantah dari apa yang saya baca tadi untuk menguatkan ayat di Kisah Para Rasul 9 tadi. Karena kenapa? Ada 2 ayat yang membantah itu. Suaranya tidak bisa engkau dengar dan rupanya tidak bisa engkau lihat. Bagaimana mungkin ketika Tuhan berkata seperti itu, lalu dia mengingkarinya. Sementara kalau kita mau merujuk dari perjanjian-perjanjian kekal Tuhan. Di dalam Mazmur 89 ayat ke-35, aku di sini Tuhan, tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan aku ubah. Mari kita lihat, kalaulah kemudian Yesus benar-benar membatalkan hukum Taurat, atau seperti yang dikatakan oleh Paulus, mari kita lihat di dalam Kejadian 17 nomor 4-7. Di situ Yesus masuk dalam keturunan Abraham dan Daud. Tapi kalau kita mau mengikuti ayat-ayat itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Bahkan ditegaskan kemudian di dalam Mazmur 89 30-33, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, dan jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan pukulan-pukulan. Orang yang melanggar perjanjian kekal Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Karena kenapa? Yang membatalkan hukum atau perjanjian kekal Tuhan itu hanyalah Tuhan. Pertanyaan saya, atas dasar apa Paulus mengatakan demikian di dalam surat-suratnya? Bahkan dengan lantang Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan dengan matinya Kristus. Sementara kita tidak pernah mendengar dari perkataan Yesus langsung bahwa hukum Taurat ditiadakan. Lalu apa dasar, apa hal yang paling fundamental yang dilakukan oleh Paulus sampai dia mengatakan hal seperti itu? Artinya Paulus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri.
Lalu Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Kalaulah dia keturunan Abraham, lalu kenapa dia tidak mengikuti apa yang telah dibawa oleh Yesus itu sendiri? Sementara silsilah Yesus yang tertera di dalam Matius bahwa silsilah silsilah Yesus itu silsilah Abraham itu sampai kemudian kepada Yesus Kristus. Lalu beribu-ribu keturunan sampai turun-temurun itu berarti berlaku kepada Yesus. Pertanyaan saya, kalaulah Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham seperti yang dia katakan, lalu bagaimana mungkin dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu? Artinya dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima pengajaran langsung dari Yesus itu sendiri. Dan banyak surat-suratnya yang menentang apa yang dibawa oleh Yesus itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan, aku sudah dipilih sejak dari kandungan ibuku. Ternyata mari kita lihat di dalam Mazmur di dalam 53, seorang penyesat-penyesat itu sudah ada sejak dari kandungan ibunya. Lalu atas dasar apa Anda mengatakan Paulus menerima pengajaran, bahkan Anda mengatakan bahwa Paulus menerima wahyu dari Yesus? Itu nggak ada, Bang. Itu hanya semu yang ingin Anda katakan. Karena kenapa? Perjanjian kekal Tuhan tidak akan mungkin dibatalkan oleh manusia. Mari kita lihat di dalam Ulangan 7 nomor 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Begitupun yang dia katakan kepada Daud di dalam Mazmur 89 sampai 30 sampai 33, dan begitupun perjanjiannya dia dengan Abraham seperti yang dikatakan dalam Kejadian 17 4 sampai 7. Apa dasar Anda? Apa hal yang paling fundamental? Tidak ada jawaban untuk membantah apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Silakan. Oke. Pertama, Anda memulai narasi dengan mengatakan bahwa bagaimana mungkin Paulus mendengar suara, sedangkan di dalam kita mengatakan bahwa suaranya aja tidak bisa didengar. Pertanyaanmu, paham nggak? Kenapa Anda lupa pertanyaanmu? Tolong kita konsisten dengan pertanyaan. Jadi kita jangan kemana-mana. Pertanyaanmu tadi, di manakah Paulus menganiaya Kristus? Itu dulu pertanyaanmu. Nah, saya udah menjawab bahwa ketika Paulus menganiaya orang Kristen, berarti dia menganiaya Kristus. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi Itu udah perkataan fix itu. siapa? Sudah ada jawabannya. Kenapa? Itu perkataan siapa? Korintus itu surat siapa? Itu Paulus, bukan Yesus. Oke. Kita melakukan perbandingan ya. Oke. Kita melakukan perbandingan ini. Paulus menerima wahyu dari Kristus. Dari mana kita melihat? Dia melihat terang. Ya. Terang itu identik kepada Sang Pencipta. Mana di dalam Yohanes. Sabar. Aku nggak mau begitu. Sabar. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Aku nggak mau begini loh. Anda kan lari. Kamu kan saya luruskan. Kamu mengatakan. Oke, lanjut. Kamu kan meragukan. Bilang. Kamu meragukan. Silakan. Itu surat Paulus. Kan kamu mengatakan kan. Nah, oke, saya kan menjawab kan. Nah, kamu mengatakan tadi itu surat Paulus. Bagaimana mungkin kita mengetahui itu adalah firman Tuhan? Itu kan pertanyaanmu. Nah, saya mengajak Anda untuk berpikir, cahaya itu identik kepada Sang Pemilik, Sang Pencipta. Itu yang dilihat oleh Paulus. Nah, kita melihat bagaimana juga Muhammad menerima wahyu. Di manakah kita melihat TKP-nya?
Di mana TKP diterima wahyu Muhammad? Di Gua Hira. Apakah di dalam gua itu ada terang nggak? Tidak ada. Yang ada di dalam gua itu adalah kegelapan. Karena kegelapan tidak mampu menuntun orang ke dalam kebenaran. Tetapi yang mampu menuntun orang itu adalah cahaya, terang itu. Jadi itu dua hal yang berbeda, dua TKP yang berbeda. Nabi Muhammad Sang terang, Sallallahu Alaihi sang kegelapan. Wasallam berbeda ketika yang Anda katakan dengan Paulus, saudaraku, Anda membandingkan dengan Nabi saya yang mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu kemudian oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau Anda ingin mengatakan untuk membenarkan siapa saksinya, mari kita bacakan ayatnya ya. Baik. Tenang aja, saya selalu berbicara itu pakai data saudaraku. Saya tidak seperti Anda yang kemana-mana. Oke, itu satu. Mari kita lihat. Di mana letak kesalahan saya? Jawaban Anda tidak Apanya sesuai dengan di mana apa saya yang saya kemana-mana? tanyakan saudara. Mari. Iya, kita mana letak ketidak Iya, kesesuaian saya di mana? sabar, Mas. Ya terangkan, Sabar. jangan framing itu dong. Enggak, Tadi ini. kamu Baik. mau saya terangkan di mana kesalahanmu gitu. Ya, udah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 166, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, menurunkannya dengan ilmunya, yaitu dengan kekuasaannya. Dan para malaikat pun menjadi saksi dan cukup Allah yang mengakuinya. Saudaraku, kalau Anda mengetahui apa itu wahyu, wahyu artinya yang diberikan dengan cepat dan tersembunyi. Secara cepat dan tersembunyi itu wahyu. Kalau Anda ingin mengatakan siapa bukti dan siapa saksinya, Al-Quran menjawab, cukup malaikat-malaikat dan Allah yang menjadi saksinya. Dan itulah sebaik-baik saksi. Karena dasar dari kata wahyu itu adalah cepat dan tersembunyi. Wahyu itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang dipilih. Pertanyaan saya, Paulus yang Anda katakan yang sebagai penerima wahyu tadi, bahkan apa yang diberitakan oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, mari kita lihat dan kita bandingkan. Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Kalau dia adalah keturunan Abraham, di mana kita bisa mengetahui silsilahnya sampai kemudian kepada Abraham? Itu satu. Dan yang kedua, kalau Anda ingin bertanya tentang apa dan apa yang bisa menjadi penguatan tentang Nabi Muhammad, bahwa dia adalah benar-benar Nabi Muhammad utusan Allah. Mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab bin Luhai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jelas silsilah keturunannya. Paulus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Mari kita lihat silsilahnya. Tidak ada sama sekali. Itu satu. Dan yang kedua, Paulus tidak pernah bertemu, bahkan menerima pengajaran dari Yesus tidak pernah. Karena kenapa? Paulus mengatakan, aku sudah dipilih sejak dari kandungan ibuku. Lalu ternyata ayat itu dibantah sendiri bahwa penyesat itu sudah berasal sejak dari kandungan ibunya. Lalu apa yang Anda ingin kuatkan dengan narasi Anda? Bahwa lalu Anda ingin membandingkan Nabi saya yang paling mulia dengan Paulus yang tidak diketahui siapa dirinya. Bahkan dia adalah memiliki latar belakang kriminal. Silakan Anda tunjukkan data itu. Jangan kemana-mana saudaraku. Silakan. Oke. Kamu mengatakan di mana keturunan Paulus? Harusnya Anda itu membaca sampai habis ayat itu. Di mana Kak letak ayat itu? Di Roma 11 ayat 1. Itu ya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Itu keterangan yang diberikan oleh Paulus. Itu jelas. Dari suku Benyamin. Itu pertama. Nah, jadi kalau seandainya lanjutkan ayatnya.
Ya, oke. Lanjutkan ayatnya. Roma 11 nomor 1. Lanjutkan ayatnya. Ya itu kan Jangan kamu berhenti kan di situ. bertanya. Iya. Ya kan kamu Lanjutkan mempertanyakan ayat tentang itu. keturunannya kan? Iya, Paulus mengatakan aku Oke. juga keturunan Lalu Abraham. aku bertanya, Pertanyaannya, apakah Allah menolak umatnya? Apa? lanjutkan ayat yang Anda apa sih? bacakan tadi. Kan Jabarin suku kan saya Benyamin. udah bilang dia itu dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu siapa? Biar kita Oke, tolong dengarkan dulu, Pak. Ya, tolong. Suku Benyamin itu adalah salah satu dari keturunan Yakub. Ke-12 murid ke-12 anak Yakub. Dan dia itu adalah dari salah satu namanya Benyamin. Itu. Nah, jadi itu adalah dari Yakub. Dari Yakub, siapa Yakub? Anak dari Ishak. Siapa Ishak? Anak daripada Abraham. Itu ada data betul. Benyamin, Kejadian Nah, apakah kita meragukan 49:27. Kejadian 49:27. Suku Benyamin seperti serigala. Benyamin, kamu dan keturunanmu akan seperti serigala yang ganas. Pada pagi hari kalian akan menghabisi musuh-musuh kalian, dan pada petang kalian akan membagi-bagi jarahan. Iya, nanti kamu Berarti bantah. jelaslah apa yang dikatakan oleh Yesus. Berhati-hatilah kalian kepada nabi-nabi palsu. tuh Benyamin tuh. Boleh nggak saya diberikan kesempatan untuk menanggapi narasi pertama tadi itu. Silakan. Saya nggak suka kalau nggak dipotong-potong narasi saya lah. Tapi kau bacanya tuh ini Jadi- seperti orang Kristen bilang baca satu perikop. Ya, dia Anda juga Bang Yahadu baca juga semua, jangan sepotong-sepotong. Jadi kita nggak perlu motong. Gini, oke? Bunda, Jadi kalau lanjut, seandainya lanjut. kita baca satu perikop, ya itu nanti makan waktu. Nah, Nah. poinnya aja yang aku kasih tahu. Nanti kalau ada di satu perikop itu yang janggal menurutmu, ya silakan. Kita nanti akan luruskan. Itu. Jadi Bang Zul ngomong barusan Nah. ini benar dong, ya nggak? Oke. Saya udah memberikan data bahwa Paulus itu dari keturunan Abraham, dari salah satu anak keturunan Yakub yang bernama Benyamin. Itu. Nah, bagaimanakah kita melihat bahwa wahyu yang dia terima itu benar? Karena yang dia lihat itu bukan kegelapan, tetapi cahaya. Itu dulu. Karena cahaya itu yang menuntun orang Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Di mana pada siang hari Tuhan menuntun dengan awan, pada malam hari dengan tiang api. Jadi terang itu mampu menuntun di tengah-tengah kegelapan. Nah, itu identik sang Tuhan Yesus. Aku adalah terang dunia. Nah, berbicara tentang wahyu yang diterima Muhammad, kita melihat di mana Tuhan Yesus di padang gurun, dia dicobai 3 kali. Di mana Selesai- dia ditawarkan selesai dulu dong, tentang jangan langsung- sabar. jangan langsung ke Nabi Muhammad. Selesain Sabar. dulu. No. Nanti gini. Bang Zul tanggapin dulu mengenai Paulus ini. Kalau udah selesai boleh dia tanya soal Nabi Muhammad. Ya, nggak mau Tuh, salah begitu. Kan Anda ngasih Nggak narasi diberi soal kesempatan, Paulus. kan? Kita tidak terima soal Paulus ini. Bang Zul silakan lantarin. Siapa itu Benyamin, suku apa? Kalau seandainya nggak diberi kenapa kesempatan dibilang buat iblis. saya kan. Nanti baru kau selesai ini tutup buku, Iya. baru kau nanya soal Nabi Muhammad. Nah. Lanjut Bang. Nggak bisa Udahlah. begitu, nggak bisa lompat-lompat, nggak bisa. Satu-satu dulu. Lo. Ya, kelarin dulu. Jangan dikasih tanggapan Boleh nggak? kalau dia nggak kelar. Iya, kita ini melakukan perbandingan loh, ilmu Iya, perbandingan. Boleh nanti nggak? dulu perbandingan. Paulus kau tuh belum jelas siapa dia. Oh, Itu suku Benyamin tuh siapa? Biar Bang Zul jawab dulu atau Ustadz Wafi kalau dia mendengar. Udah selesai urusan Alah. Paulus baru kita ke Iya, Nabi nanti- Muhammad. iya, Nggak bisa kalau lompat Nabi Muhammad, nggak bisa Bang, nggak bisa begitu. Itu bukan narasi. itu Begini, namanya. Bunda. Benar kata narasumber di bawah. berarti Anda nggak mau Di bawah. Berarti Anda nggak mau dikritik. Anda maunya Loh, dikritik. bukan soal dikritik, Anda belum selesai. Paulus itu Nggak mau iblis. dikritik namanya itu. Orang tua Paulus siapa bang? Bang, kau lari ke Nabi Muhammad. Orang tua Paulus siapa Oke. bang? Coba. Yang Kau lari ke Nabi Muhammad tuh. identik Sekarang orang tua Nabi Muhammad itu Siti kegelapan Aminah, itu identik ke ayahnya Abdullah. Sekarang saya minta kau. Silsilah Paulus tuh, orang tua Paulus siapa tuh? Jelasin dulu, berketerangan. Baru ke Siapa orang Abraham. tua Paulus tuh? Kan Nabi Muhammad tadi Gini. sama Orang tua Paulus dulu. Iya.
Karena Gelap kalau gulita itu siapa dia? Jangan-jangan dia anak ini ya? Jangan-jangan dia anak saya titik-titik. diskusi sama Zul, Ayo Bang Zulnya Saya lagi. minta data. tapi Siapa? 2 orang malah 3 orang sekarang. Ya, ya kan saya nggak mau kayak gitu. Ya, jawab aja siapa orang tuanya. Ya, ini kan. Tanya aja Bang Zul. Malah Iya. Yang Takut ya ditanya orang tadi tua saya bilang, Paulus ya. kalau tidak memiliki ilmu, biarkan aku sama Abdul. Kalau memang kalian tidak memiliki ilmu yang bagus, Kau sama guru saya itu malah mencret kau nanti. Nggak usah ke guru saya, sama saya aja. Jawaban kau udah kemana-mana. Nggak nyambung kau. Assalamualaikum Bang Handi. Waduh, Bang Handi mana? Bang Handi asli bukan nih? Saya khawatir loh. Bang Ya. Handi. Ya Duhu mana tadi? Ya Duhu. Itu dia tadi Turun sendiri, apa? turun. Turun sendiri. Dia turun. Asli dia pengikutnya banyak. Dia turun. Masuk ke Nabi Muhammad. Kita tanya dulu siapa tuh orang tua Paulus tuh, nggak jelas. Banyak narasinya yang liar tadi, dia menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad di Gua Hira. Iya, kalau dibiarkan Gua aja Hira nggak itu ditanggapi tidak tuh Gua Hira itu benaran. yang gelap. Apalagi tanggal 17 Ramadan menerima wahyu itu di kala bulan terang itu. Orang-orang bego begitu kasih saya. Langsung hilang dia dari land, saya cari gak ada. Oh, nggak berani. Udah turun dia Ustadz, udah turun. Dia mau bandingkan Ustadz, Paulus dengan Nabi Muhammad. Kan ngawur. Cek begitulah Bang Andi. Oten. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Oten itu kalau sudah terdesak nggak bisa menjawab, ya lari ke Nabi kita. Ngomong sembarangan. Itu selalu jurusnya itu. Dia rupanya dari Rum Suma, dari tempat Bang Zuma ya tadi ya. Iya tadi digebuk di sana. Oh, Tadi kabur ke sini. dia mengklaim gitu loh. Nabi Muhammad hanya diutus kepada orang Arab saja. Dia ambil data dari ilmiah.com. Gitu loh. Data yang tidak valid. Dasar anak durhaka. Iya. Calvin 05 ini Kristen apa bukan ini? Siapa Calvin? Ustaz? Ini orang. Calvin 05 Kristen bukan? Mana saya belum lihat. Ada ini Bun, Calvin. Oh iya di samping ya, di atasnya. Di Ah, atas Bunda Rahma ya. Calvin. Wah, nggak ada orangnya ya. Coba kita naikkan zombies. Loh, langsung turun dia. Ustadz Wafi, saya belum minal aidin Ustadz. Minal Oh aidin iya, Ustadz. sama-sama teman-teman semuanya ya. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Ya, Alaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ustadz. ya, sama-sama semuanya. Tapi dia bilang kalau apa? Kalau dari Tuhan itu cahaya ya. Padahal Lucifer juga cahaya loh. Nah itu dia, saya bilang begitu. Iya Korintus juga itu, Korintus 11 itu kan. Iblis bisa Saya mau ke situ tadi. Saya harus belajar Bible nih, nggak sabar lihat orang kayak gitu. Assalamualaikum. Jawab nggak bisa. Salam. Ada mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam. Ya itu tadi Yahudu itu di roomnya Bang siapa tadi Bang di sebelah itu dibabat habis oleh Bang Zuma itu. Narasinya sama seperti tadi itu. Oh alah. Kalau begitu aja sih nggak usah Ustadz Wafi. Saya juga masih bisa Ustadz Wafi. Itu penghujat itu Bang. Begituan. Oke. Bas Bagindo Kristen ya, Bagindo. Radio di laut. Saya dah hafal orang-orang Kristen ini. Yang mana yang Kristen ini? Kadang-kadang nama Muhammad tuh dibikin. Iya Bun, bener itu. Apona Indo. Coba Bunda Rahma, peternakan otennya coba di-share. Tadi saya live sama Bunda Mila baru ngomong awal-awal sudah kena tombak. Belum sempat assalamualaikum tadi. Ini nih Mr. Y kayaknya ini nih kayaknya oten nih Mr. Y. Oh tapi lagi live juga ya.
Widya, yes. Ini saya Putri ini kayaknya Oten kemarin nama Putri. Sama Bang Zul kemarin siapa Bang Zul? Putri lah kan? Yang Oten Saputri bukan? Saya lupa Bunda. Bukan. Iya, ya. Mr. Y Muslim katanya Bun. Oh, Muslim. Reval di Putra. Halo. Arjuna. Sandal jepit maksudnya. Apa yang mungkin ini dia mintanya udah lama tidur. Ya dulu. Kayaknya sudah lama sih ya Duhu itu kayaknya sudah sering masuk ke Sudah lama. Sudah lama dia kena penyakit tidak seimbang. tidak seimbang. Gimana tidak seimbang itu Bang Andi? Ya jalannya sempoyongan ngomongnya bocor kayak ember. Dafatan Muslim bukan? Assalamualaikum Mustabi. Waalaikumsalam. Salam. Mau sampaikan Bang? Ya, assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam. Kau tahu Bunda Mila ya siapa ini? Selalu mengikuti Bang Juma, sama Tak Epi. aku. Ustaz Wafi. Bunda Aku ada Rahma. penggemar juga loh Ustaz Wafi. Ya. Terima kasih. Makanya aku bilang kekuatan Komal ini tergantung narasumber di bawah. Jadi kalau narasumbernya kuat, insya Allah kuat. Bunda Mila. Makanya tap layar tuh tergantung narasumber. Si Odi berisik. Bang Andi Salebes itu loh, itu favorit gitu Bang Andi Salebes itu. Ya Bang Andi, Favorit. Bang Juma. Netizen itu yang di bawah Bun, bukan narasumber di atas No. netizen. Kita tergantung di netizen untuk menguatkan Komal dan narasumber di atas. Itu maksudnya tadi salah ngomong. Oke, Mas Dafatan kita naikin yang oten-oten dulu ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Hodri ini Muslim. Nggak ada. Kinca Muslim Belum bukan? mereka naik, nggak nyahut, biasa mau nge-report. Disapa 2 kali, 3 kali udah turunin. Yahudu itu kalau dia ke pasar, biasanya kalau kita ke pasar kan mau belanja, kalau dia ke pasar itu perginya sempoyongan nyari musuh, kayak preman pasar dia itu, si Yahudu itu. Jadi jalannya sempoyongan, nggak ibang gitu loh. Tapi lumayan sopan tadi di sini ya. Baru-baru katanya. Kalau udah lama dikit. Cong ini. Dia biasanya gitu tuh Ustaz Wafi. Nanti dia ngomongin ngocos terus dia nggak mau berhenti itu. Kalau udah terpojok dia ngujat nanti. Walah. Cong ini Muslim apa bukan Cong? Cong Madura ini. Madura ya. Madura itu Ustaz. Allah Karim. Gak nyangka bulan puasa sudah selesai. Iya, Ustaz. Cepet banget. Semoga umur kita panjang ya Ustaz. Bisa ketemu bulan puasa berikutnya ya. Amin, Satu ya Syawal, Allah. 1 Ramadan. Amin ya Allah. Dan Tapi prediksi saya kalau Insyaallah. Yahudu ini nggak nyampe dia. Prediksi saya loh. Aduh. Dan sudah punya insya Allah ya kenal hari kayaknya, anu. Bang Andi. dan Gus, insya Allah ya hari Milad Api nanti bulan 9 insya Allah naik Kiai Haji Idrus Romli datang. Ustaz Idrus Romli insya Allah datang ya Mas Allah. Iya, sama saya nanti. Singa Aswaja, keren. Di Makassar Bunda ya? Ya, di Bukan. Makassar. Iya. Kalau Apa? nggak, Apa September kan? iya, kalau nggak Di jadi di mana? Makassar dipindahkan ke Burundi. Di mana itu? Burundi. Afrika Pak Ustaz. Wah, enggak bener itu. Pengembara, Muslim bukan pengembara. Kenapa enggak tahu semua ini?
Salah pencet biasa Ustadz Waf. Oh gitu ya. Iya. Aim Cece. Nah, namanya MCC. Cece, I'm Cece, Kak Cece, Cece. Kams. Hayya. Ini malam-malam belum tidur ya? MCC ini Kristen Ya, Muslim. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain dari Tiongkok tadi, ternyata lokal. Salam kenal dari Subang. Orang Sunda juga cecek manggilnya. Oh, dari Tuban. Penonton 2000 sekian, kenapa yang ngikutin kita cuma 300 ya? Apa pada tidur ya? Bisa jadi Bun. Biasalah Bunda, malas mencet-mencet. Gus Gue baru 17 yang follow malah itu. Dari Tuban silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Mungkin belum pecah air ke Tuban kan? Belum. dari Subang. Oh, Subang. Saya naon Kak, kumaha. Enggak, pengen nanya itu aja sih Gus. Saya kan Muslim. Mm-mm. Terus pengen nanya masalah Kristen itu datangnya setelah Yesus meninggal atau memang sebelumnya gitu? Setelah Yesus juga ada. Kisah 11:26 di Antioquia Bang. Disitulah pertama kali orang murid-murid disebut Kristen. Di sana Paulus bersama Barnabas. Berarti datangnya kan setelah Yesus meninggal kan? Yesus waktu hidup nggak pernah menyebut Kristen. Ya. Berarti ajaran setelah Yesus sudah Ya. ada gitu ya. Betul. Iya. Jadi tidak ada para nabi itu yang beragama Kristen. Mantap. Yesus Mesias juga bukan Kristen. Dia berserah diri kepada Tuhannya. Barangkali bisa diterangkan sama Gus Wafi. Ada Netizen otentik mau Bunda lebar Ratna. penjelasannya Gus. Ya silakan Gus dijelaskan apakah ada para nabi yang Kristen. Terus ajaran para nabi itu, agama para nabi apa Ustaz? Nggak apa-apa, kajian dikit lah. Silakan Ustaz. Rasulullah itu pernah bersabda begini, al-anbiya'u ikhwatun li'allats wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi para nabi itu adalah saudara seayah. Jadi ayah-ayah para nabi ini semuanya bersaudara. Wa ummahatuhum syatta. Dan ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid. Tapi agama mereka satu. Apa maksudnya? Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyampaikan maksud para agama nabi itu satu, wahwa tauhid, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, begitu. Hana, Islam apa Kristen? Syariat para nabi apa Tad? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Apanya? Syariatnya. Syariatnya itu berbeda-beda. Jadi apa ya? Kalau di ayat di hadis yang saya baca itu ada keterangannya. Jadi syariat mereka itu berbeda-beda. Kalau syariat ini kan aturan setiap agama itu berbeda-beda. Misal dulu anggur sempat halal. Di zaman Nabi Nuh itu masih halal anggur itu. Nah, tapi di zaman Nabi Muhammad sudah haram, di zaman Nabi Musa haram. Atau menikah dengan saudara kandung di zaman Nabi Adam boleh, incest ya. Tapi di zaman Nabi Musa nggak boleh, di zaman Nabi Muhammad nggak boleh gitu. Itu syariat. Aturan di setiap agama berbeda-beda. Nah, tapi agama mereka satu, wahwa tauhid. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanif istilahnya itu. Wah, mantap. Cuman sholatnya berbeda ya, tidak selengkap sholat kita ya Ustaz. Ya, dari semua sholat para nabi jadilah satu di kita, seperti yang kita lakukan sekarang. Ada nabi itu yang sholatnya sujud aja, ada yang ruku aja, ada. Tapi di Nabi Muhammad SAW diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu Bang Handi dan teman-teman. Hana ini Kristen ya? Coba. Waduh. Hana? Malah tangkurap dia tuh. Gimana sih?
biasanya nge-report Ustadz. Bahaya. Wah, kalau orang jenius nih. Tapi di Taurat Musa itu banyak sekali yang diharamkan, Tad. Seperti contoh yang tidak bersisik, cumi, udang, begitu. Tapi setelah turun Al-Quran, ya dihalalkan sebagian yang telah diharamkan itu. Bagaimana menjelaskan, Ustaz? Itu sering di-framing juga lewat tadi itu, Tad. Iya, jadi memang untuk hukum halal dan haram, terutama makanan, itu syariat berbeda-beda. Kalau di zamannya Nabi Musa, segala yang kuku tajam dan bertaring kan haram tuh. Di zaman Nabi Muhammad enggak semua bertaring haram. Enggak semuanya. Misal ikan hiu itu halal. Semua yang ada di laut itu halal. Kita tidak bisa mempertentangkan itu, teman-teman. Kenapa? Itu memang tanawwa, bermacam-macam syariat itu, masing-masing gitu. Aturannya masing-masing. Nggak bisa kita mempertentangkan itu. Yang seharusnya dipertanyakan itu, babi jelas-jelas haram, giliran di Kristen jadi halal. Wah itu. Babi ini tidak pernah halal dari dulu nggak pernah halal babi itu. Nyampe ke Kristen jadi halal. Dalil yang dipakai nggak nyambung. Bukanlah sesuatu yang najis apa yang masuk ke dalam mulutmu. Wah, berarti semua makanan minuman dong. Teh botol sosro dengan botol-botolnya juga halal juga kalau gitu. Tapi melainkan sesuatu yang keluar dari mulut kan begitu kan? Teh botol sosro. Tapi penjelasan haram najis kan beda, Tad. Iya, setiap sesuatu yang najis haram. Dan setiap sesuatu yang haram belum tentu najis. Begitu, Bang Andi. Najis kan berhubungan dengan bersentuhan tubuh, bukan dikonsumsi masuk ke dalam tubuh ya Ustaz ya, najis itu ya? Tergantung. Kalau di bab makanan, najis itu misalnya terkena kotoran hewan, itu najis. Atau zatiyah, ya, personalnya aja sudah najis kalau babi itu. Babi itu personalnya itu sudah najis. Zatnya aja sudah najis kalau babi. Kalau anjing, air liurnya. Jadi segala makanan yang kena air liur anjing ya najis. Atau darah. Segala darah hewan yang tidak halal dimakan ataupun yang halal itu najis. Jadi makan darah itu najis begitu. Kecuali darah Yesus ya kalau di Bible ya. Tapi kalau keringatnya Edis kan baunya sama keringat babi. Boleh nggak bersentuhan sama Edis? Nah, begini. Kasusnya Edis ini adalah bentuknya manusia. Bentuknya manusia, maka terkena hukum manusia. Sehingga dulu Edis waktu diskusi dengan saya, dia tuh ngejek Nabi Muhammad. Katanya keringatnya Muhammad harum. Gimana kok bisa ada keringat harum? Pantes Muhammad tidak pernah ganti baju katanya. Saya balikan, Edis. Dari tahun 2024 sampai awal tahun 2025 saya debat sama kamu, baju kamu udah ganti loh sampai sekarang. Langsung ketawa dia langsung. Kok tahu kamu? Kamu itu gak pernah ganti baju, kacamatamu hitam itu, songkokmu warna merah. Baru kemarin ketemu saya hanya udah sampai 30 menit itu ganti baju warna putih. Sebelumnya hitam. Dan saya yakin baju hitam yang dipakai Mas Edis itu awalnya warnanya putih. Kalau sudah hitam baru ganti dibuang. Nanti ganti lagi baju yang warna putih lagi. Saya nggak pernah ganti baju kata dia. Saya yakin hidupnya ini susah banget loh. Kalau menurut penilaian saya ya. Cuma orang biasanya kalau kayak gitu tuh nutupin sehingga dia berani bercuap-cuap. Padahal aduh. Iya. Nangis. Iya. Biasanya begitu. Kalau saya mau share. Yang sudah-sudah kayak gitu semua. Iya. Ustadz Wafi Afwan ya, bukan bermaksud apa. Tapi memang ya daging babi itu memang saya akui secara pribadi ya memang enak juga memang. Afwan Ustadz, bukan bermaksud apa. Cuma memang yang notabene-nya memang haram ya sudah haram memang. Bukan hanya daging babi yang enak, zina juga enak tapi haram kan?
Segala yang enak ini haram-haram. Betul, memang. Ustaz, betul. Betul. Oh, aduh. Betul, Ustaz, betul. Ustaz, tadi ada teman muslim menjelaskan, saya kayaknya kurang setuju deh, bahwa katanya para sahabat itu, para sahabat Nabi adalah mualaf, tapi saya cenderung bahwa mereka itu, para sahabat itu nggak pernah ada menyembah berhala ya. Bagaimana itu Ustaz menjelaskan para sahabat? Oh ada Bang Andi. Ada ya? Ya. Yang aman ini Sayyidina Abu Bakar. Itu aman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu aman. Makanya kenapa ketika Nabi Muhammad bercerita Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar tuh kan langsung percaya kan? Nah, banyak orang mengira bahwa Sayyidina Abu Bakar itu percaya buta gitu loh. Percaya buta tanpa butuh bukti. Lah, Abu Bakar kan dipanggil As-Siddiq karena memang apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad dia langsung percaya. Nggak butuh bukti. Kalau Abu Bakar itu namanya imani saja. Nah, ada orang yang bilang begitu. Sayyidina Abu Bakar itu teman-teman perlu digaris miringi teman-teman ya. Sayyidina Abu Bakar ketika membenarkan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau bukan imani saja. Ingat, latar belakang Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Dia orang yang hafal nasab orang-orang terdahulu. Dia orang yang mengerti tentang sejarah orang-orang terdahulu. Makanya dicatat di dalam biografi Sayyidina Abu Bakar, beliau tuh pakar sejarah. Pakar sejarah umat-umat terdahulu. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar ketika diceritakan Isra Mi'raj beliau langsung terima? Beliau langsung percaya. Tanpa pembuktian, bukan berarti imani saja. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu, dulu Musa saja pernah diselamatkan dengan membelah lautan, apalagi cuma dari sini ke Palestina gitu loh. Dulu saja, ya, ada orang yang di dalam ikan paus sampai beberapa hari bisa Allah selamatkan. Apalagi cuma jalan dari Mekah ke Palestina. Sehingga kepercayaan Abu Bakar radhiyallahu an itu bukan tanpa dasar. Tapi memang karena keimanan dan fakta sejarah sudah menunjukkan seperti itu. Kalau dulu Allah mampu membelah lautan ini, berarti kan membelah bumi itu. Allah mampu menyelamatkan Musa, apalagi kepada Nabi Muhammad. Musa yang diutus hanya kepada Bani Israel aja diberi kehebatan seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad yang diutus untuk semesta alam. Dulu Nabi Yunus yang hanya untuk kaumnya beberapa saja Allah selamatkan dari perut paus. Apalagi Nabi Muhammad yang diutus untuk semesta alam. Sehingga kepercayaan Sayyidina Abu Bakar bukan imani saja, tapi sudah tercatat secara sejarah dan tervalidasi oleh seluruh agama. Seperti itu, saudara. Lihat mobil robot. Yang paling dekat Ustaz Wafi peristiwa bergajah itu mungkin Abu Bakar kan usianya tua ya. Dia juga menjadi saksinya gitu. Jadi, itu kan mukjizatnya besar. Iya. Kita bisa mengalahkan gajah. Ya. Mobil robot. Kalau Mi'raj itu, Bapak Ustaz, itu ada pendapat benar nggak sih ada dua? Itu dengan jasadnya atau hanya ruhnya? Kedua ada apakah benar bersua langsung secara apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerima perintah sholat? Ustaz? Ini banyak yang belum paham benar tuh di situ. Silakan. Apakah Isra Mi'raj dengan jasad atau ruh saja begitu ya? Benar Bang Andi begitu. Halo Bang Andi. Iya. Kok iya Ustaz. Seperti itu. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya dengan ruh saja, itu kan Sayyidah Aisyah. Tahu nggak alasannya? Kenapa Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu di Isra Mi'raj kan hanya ruhnya saja, tapi tidak dengan jasadnya. Saat itu Sayyidah Aisyah ingin menjaga akidah umat karena umat baru saja mu'allaf. Makanya Sayyidah Aisyah menceritakan dengan hal-hal yang cukup rasional kepada umat saat itu.
Sehingga tidak kemudian diceritakan dengan jasadnya, ruhnya saja. Seolah-olah Nabi Muhammad seperti mimpi. Karena laula hithanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu, kan begitu kan. Jadi karena umatnya Nabi Muhammad itu baru aja mu'allaf. Kalau diceritakan seperti itu takutnya nggak percaya. Untuk menjaga akidah umat. Sayyidah Aisyah saja. Sedangkan sahabat yang lain semuanya sepakat. Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Seperti itu. Karena dalam perjalanannya Isra ya, itu apa ya? Di dalam perjalanan ada yang melihat ya, Pak. Gimana kisahnya tuh, Ustaz? Ditanya orang, apakah Anda melihat seperti itu? Ya, jadi begini. Ya. Mas Jenius ini Kristen apa Muslim, Jenius? Ya, coba. Alhamdulillah Muslim tulen. Lagi nyimak. Oke, siap. Nyimak nanti sebentar, baru saya juga ingin bertanya kepada Bang Abdul Wafi. Nanti lanjut dulu, nanti saya nyimak lagi, sebentar nyimak. Oke. Jadi begini, Bang Handi. Isra Mi'raj itu hikmahnya adalah bahwa dulu ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke negeri Arab, dulu negeri Arab ini pernah menjadi pusat perdagangan, teman-teman. Kita kalau membuka kembali fakta sejarah, Arab itu pernah menjadi pusat perdagangan. Jadi berbagai daerah datang ke Arab untuk berdagang. Sehingga banyaklah kemudian orang-orang yang beragama Nasrani, orang-orang yang beragama Yahudi datang ke Arab untuk berdagang. Nah, ketika kemudian tanah itu dikuasai oleh orang-orang itu, Yahudi dan Nasrani, mereka sudah terlanjur punya doktrin yang namanya Nabi itu harus dari bangsa Israel. Nah, sama seperti oten-oten sekarang. Mereka menganggap Nabi itu harus dari bangsa Israel karena Israel ini umat pilihan, kata mereka. Padahal berkali-kali Allah melaknat bangsa Israel itu ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Padahal setiap Bani Israel melakukan kesalahan itu dihina dihabis-habisan, dilaknat habis-habisan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan di dalam Al-Quran Allah secara tegas mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi